Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Niza Widya Slusaningrum dari Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan BMP sebagai kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, untuk teman-teman, di sini yang pembahasan pertama adalah terkait dasar hukum dan lingkup dari program P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dasar hukum kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini yang pertama diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang mewajibkan dalam penggunaan produk dalam negeri untuk setiap pengadaan barang dan jasa oleh KL, PD, BUMN, BUMD, BU swasta, atau yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Selain itu, melalui PP, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP yang paling sedikit 40%. Kemudian diatur juga pada Perpres nomor 16 2018 dan 46 2025 tentang pengadaan barang jasa, yang mana pada pasal 66 Perpres 46 2025 pengadaan barang dan jasa, pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri. Sehingga kewajiban penggunaan produk dalam negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Nah, untuk mengenal lebih jauh sebenarnya apa sih TKDN itu? Nah, sebelum mengenal TKDN, kita harus mengetahui produk dalam negeri. Jadi, produk dalam negeri adalah suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dengan menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan seluruh atau sebagian bahan baku komponen dari dalam negeri. Nah, ini disebut juga PDN. Jadi segala bentuk yang diproduksi oleh dengan tenaga kerja warga Indonesia, bahan baku Indonesia, kemudian perusahaan yang di Indonesia, nah itu disebut produk dalam negeri. Nah, produk dalam negeri ini wajib digunakan oleh pada siapa aja? Oleh KL, PD, APBN, APBD, penjualan hibah, dan lainnya yang menggunakan keuangan dari negara. Kemudian untuk produk dalam negeri tersebut akan dibuktikan seberapa besar tingkat komponen dalam negerinya itu melalui sertifikat TKDN. Sehingga dibuktikannya nanti dengan TKDN. Melalui sertifikat TKDN akan diketahui seberapa besar kandungan produk dalam negeri dalam suatu produk. Nantinya jika nilai TKDN-nya lebih dari 25%, apabila sudah ada TKDN dan BMP minimal 40%, akan wajib. Jadi wajib pengguna PDN nanti akan wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25%, seperti itu. Kemudian sehingga TKDN ini adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Untuk reformasi TKDN dan BMP, jadi peraturan Menteri Perindustrian terkait TKDN itu sebelumnya mengacu pada Permen Nomor 16 Tahun 2011. Akan tetapi pada tanggal 12 September 2025, Kementerian Perindustrian menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur terkait TKDN itu pada Permen Nomor 35 Tahun 2025. Untuk reformasi peraturan tersebut, apa saja pembaruannya? Yang pertama dari aspek insentif, adanya pemberian insentif, kemudian secara penghitungannya juga lebih sederhana, prosesnya lebih cepat dan mudah. Yang pertama di aspek insentif, ini jika sebelumnya itu tidak ada insentif terkait TKDN bagi pelaku usaha yang berinvestasi di sektor industri manufaktur, dengan adanya perubahan ini nanti pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan nilai TKDN barang minimal dengan nilai 25% apabila suatu perusahaan itu memiliki tenaga kerja langsung WNI dan berinvestasi di Indonesia. Kemudian sebelumnya juga tidak ada insentif terkait litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, nanti di yang Permen 35 2025 ini ada insentif tersendiri terkait litbang atau brainware nanti. Jadi nanti akan diberikan nilai TKDN maksimal 20% bagi pelaku usaha yang
memang sudah ada atau menyediakan penelitian dan pengembangan. Jika sebelumnya itu juga sebenarnya penelitian pengembangan ada, tapi ini dimasukkan dalam proses perhitungan TKDN. Sementara untuk yang permen yang terbaru ini, nilai penelitian pengembangannya akan menjadi insentif, jadi penghitungannya akan dibedakan. Dan sebelumnya tidak mudah untuk mendapatkan 15% ya. Kalau sekarang pasti akan lebih mudah karena ada beberapa kemudahan termasuk dalam mendapatkan BMP 15%. Kemudian di aspek sederhana, jadi jika sebelumnya itu dalam proses penghitungan itu pendekatannya adalah cost, jadi semuanya dihitung berdasarkan biaya, apapun biaya, apapun biaya. Nah, untuk yang sekarang itu penghitungannya tidak seperti itu gitu. Jadi sebagai contoh untuk penghitungan material nanti hanya melihat nih komponen utamanya nilai kandungan dalam negeri pada komponen utamanya itu nanti akan sangat mempermudah. Kemudian dari aspek tenaga kerja kalau sebelumnya sampai melihat gaji setiap pekerja, nanti cukup melihat apakah jumlah pekerjaan lebih dari 50% atau tidak, apakah nanti berinvestasi atau tidak, itu juga akan mempermudahkan dalam proses penghitungannya. Kemudian dari penyederhanaan dari in, permen-permen terbaru pada sertifikat PKDN dan BMP yang sebelumnya hanya berlaku 3 tahun, nanti akan berlaku selama 5 tahun dengan surveillance sebanyak 1 kali. Jadi ada surveillance. Kemudian untuk nilai TKDN dan BMP yang sebelumnya diterbitkan pada sertifikat yang berbeda, nanti akan diterbitkan dalam satu sertifikat. Kemudian ada aspek kemudahan. Kemudahan yang dimaksud ini diantaranya pemberian insentif tadi dan juga untuk industri kecil. Jadi industri kecil akan mendapatkan penghitungan TKDN oleh self declare itu sebelumnya itu hanya boleh maksimal 40% dengan masa berlakunya 3 tahun untuk sertifikat. Tapi untuk sekarang industri kecil ini tidak akan diberikan batasan. Jadi bisa lebih dari 40% dalam nilai TKDN-nya bahkan sampai maksimal 100% itu diperbolehkan. Kemudian untuk masa berlakunya pun juga sama, menjadi 5 tahun. Kemudian untuk ini, jika sebelumnya tidak ada tata cara terkait jasa industri, nanti di Permen 35 2025 akan mengatur bahwa sertifikasi TKDN jasa industri akan berdasarkan 3 komponen, yaitu biaya kerja, biaya tenaga kerja, biaya alat kerja atau fasilitas kerja, dan biaya jasa umum. Kemudian nanti juga pelaku usaha sebelumnya tidak diberikan kebebasan dalam memilih tata cara penghitungan. Untuk yang sekarang itu dapat memilih tata cara penghitungan. Ini dimaksudkan untuk permen-permen sektoral itu nanti juga masih bisa digunakan, tapi tata cara penghitungannya saja. Tapi secara tata kelola harus tetap mengikuti Permen nomor 35. Kemudian dari aspek cepat, nanti kalau dulu kan dalam penghitungannya mungkin cukup lama ya, karena penghitungan nilai TKDN itu bahkan sampai ke layer ketiga. Tapi untuk yang sekarang, melihat sertifikat TKDN dan kandungan dalam negerinya itu hanya sampai di layer ke-1 gitu. Yang dimiliki perusahaan industri layer kedua. Jadi hanya cukup satu step saja gitu. Kemudian untuk proses sertifikasi TKDN, jika sebelumnya membutuhkan waktu 22 hari dengan IKA itu 5 hari kerja, kalau sekarang SLA-nya hanya 10 hari untuk TKDN, barang, jasa industri, barang, dan gabungan barang dan jasa industri. Untuk IKA atau soft declare-nya nanti hanya 3 hari kerja, seperti itu. Sehingga pada Permen nomor 35 tahun 2025 ini terdiri dari 15 bab, 73 pasal dengan 6 lampiran yang kurang lebih seperti berikut dan akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah terkait TKDN barang dan BMP. Nah, di sini penghitungan nilai TKDN barang. Nah, pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan terkait TKDN barang adalah perusahaan industri. Yang kedua adalah pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan perusahaan industri untuk memproduksi barang atau dikenal dengan maklun. Karena di era sekarang kan sudah banyak sekali ya perusahaan yang dia memproduksi barangnya tuh di tempat lain, di tempat produksi lain. Jadi dia hanya punya label. Nah, di sini sudah melakukan pengaturan dalam hal tersebut. Untuk menghitung TKDN barang, ini dilihat dari 3 aspek, yaitu bahan material langsungnya, tenaga kerja langsungnya, dan biaya tidak langsung pabrik atau factory overhead. Untuk bahan material langsung, ini memiliki bobot 75%.
Kemudian tenaga kerja langsung 10% dan biaya tidak langsung ada 15%. Untuk bahan material tidak langsung sebesar 75% ini nanti, bahan atau material langsungnya adalah bahan atau material langsung yang digunakan pada satu satuan produk meliputi bahan baku, penyusun utama atau komponen utama. Jadi nanti dalam menentukan porsi 75% ini dilihat apa saja komponen utamanya. Nanti akan dihitung berdasarkan proporsi komponen utamanya. Dan komponen utama ini nanti ditetapkan oleh peraturan Direktur Jenderal atau Perdirian yang telah ditetapkan oleh Menteri. Sebagai contoh, dalam kita misal memproduksi aqua botol, yaitu air gelas mineral. Air gelas mineral ini kan ada air, ada tutup, ada cup. Nah, nanti akan ditentukan oleh peraturan Direktur Menteri untuk tipe barang A ini komponen utamanya apa saja. Jadi nanti penghitungannya itu akan lebih cepat karena komponen utama itu sudah ditentukan dan sudah disamakan untuk produk dengan tipe yang sama. Kemudian untuk tenaga kerja langsung di sini memiliki bobot 10%, yaitu tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Jadi sangat lebih mempermudah. Kemudian untuk yang biaya tidak langsung pabrik yang bernilai 15% ini akan dilihat apakah perusahaan tersebut telah berinvestasi di Indonesia baik dari pabrik, fasilitas ataupun dari mesinnya. Sehingga nanti nilai TKDN barang itu paling tinggi adalah 100%. Sehingga prinsip utamanya sepanjang perusahaan industri melakukan investasi dan berproduksi, termasuk memiliki pabrik dan alat produksi, itu nanti TKDN-nya pasti 25%. Jadi kalau secara kasarnya, eh, tenaga kerjanya untuk orang Indonesianya lebih dari 50%. Dia punya pabrik, punya fasilitas sendiri 15%. That's it, 25%. Nanti baru akan ditambahkan dengan bahan atau materialnya ini yang akan menjadi tingkat yang memang 75% sendiri. Tapi ini pasti bisa dicapai seperti itu. Kemudian dalam detailnya untuk bahan atau material langsung ini nanti kita akan melihat. Jadi melihat dari komponen utamanya tadi memiliki kandungan dalam negeri berapa. Sebagai contoh, air mineral ada tutupnya nih, ternyata di tutupnya itu bersertifikat TKDN nilainya 85%. Nanti langsung nih KDN tutup itu langsung 100% karena di sini gradingnya ke atas ya. Jadi nilainya akan di-up seperti itu. Nah, tapi apabila komponen utama tadi belum bersertifikat TKDN itu bagaimana? Nanti akan ditentukan jika pemasok atau bahan material langsung tidak memiliki sertifikat TKDN, maka dilihat satu, KDN 100% diproduksi oleh perusahaan industri di dalam negeri dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri atau diperoleh dari sumber daya alam di dalam negeri. Itu akan menilai 100%. Terus KDN-nya akan 25% apabila komponen utama yang digunakan diproduksi oleh perusahaan industri di dalam negeri. Lalu KDA-nya kan 0 kalau misalkan itu merupakan barang dari impor. Sehingga nanti dilakukan proporsi atas penggunaan masing-masing komponen barang untuk menghitung bahan atau material langsung. Lantas untuk tenaga kerja bagaimana? Dalam bobot 110% ini, 10% tenaga kerja langsung ini akan dibagi menjadi 4. Jadi akan dinilai 100%, 60%, 30%, dan 0%. Dari 4 pengkategorian tersebut, sebenarnya yang menjadi pembeda di sini nih, di bagian poin B-nya. Jadi kalau poin A-nya kan sama, kalau misalkan lebih dari 50% tenaga kerjanya langsung WNI, nah itu pasti semuanya seperti itu kan. Kecuali yang poin nomor 4 ya, kalau BNI-nya kurang dari 50% otomatis 0. Meskipun dia punya pabrik, bukan maklun, segala macam punya, tapi kalau tenaga kerja langsungnya kurang dari 50% ya orang Indonesianya, ya mohon maaf, langsung tidak bisa mendapatkan 10%. Tapi selagi tenaga kerjanya lebih dari 50%, bisa pakai alat sendiri ataupun maklun, ini akan tetap dapat diperhitungkan. Nanti akan dibagikan seperti ini. Kemudian untuk bobot dari biaya tidak langsung pabrik atau factory overhead ini 15%. Nah, juga sama terhadap seperti tenaga kerja langsung dibagi menjadi 4. 100, 60, 30, dan 0%. Ya, pembedanya di bagian yang B, yaitu aktivitas produksinya. Apakah dilakukan sendiri, apakah dilakukan di pabrik lain, atau bahkan mungkin tidak punya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, nah, 100% ini untuk pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia, kemudian juga melakukan
produksi barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia. Nah, dari sebenarnya pembedanya di sini diperuntukkan untuk mengapresiasi bagi para pelaku usaha yang memang memproduksi di kepemilikan fasilitasnya sendiri, punya pabrik sendiri. Jadi, ini akan membedakan bagi pelaku usaha yang memang all out ya dalam memproduksi barang atau memang ya maklun gitu. Karena di sini kan kalau misalkan maklun dia tetap mendapatkan perbedaan yang kita lihat di sini seperti itu. Jadi sangat mengapresiasi bagi pelaku usaha yang memang menggunakan barang dari lokal, kemudian tenaga kerja langsung juga orang Indonesia, kemudian berinvestasi dengan pabrik produksi itu langsung sendiri di Indonesia itu sangat diapresiasi. Nah, untuk pembatasan penghitungan nilai TKDN, sebenarnya di sini dengan beberapa kemudahan yang telah disampaikan sebelumnya terhadap penghitungan, itu tentu saja dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, harus ada filterisasi produk yang tidak dapat dilakukan sertifikat TKDN. Jadi ada boundariesnya, ada filterisasinya. Sehingga barang itu harus merupakan hasil produksi dari kegiatan industri dalam negeri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha industri yang tercantum pada perizinan berusaha. Ini menjadi salah satu boundaries juga, jadi harus sesuai dengan KBLI-nya. Lantas, barang apa saja yang difilter? Barang apa saja yang tidak dapat dilakukan penghitungan TKDN? Yang pertama, barang yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor. Kedua, barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan atau pengemasan. Kemudian yang ketiga ada barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan, atau pengenceran yang tidak mengubah post tarif atau harmonized system code atau kode HS-nya. Kemudian barang yang dihasilkan dari penguraian komponen atau barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi. Nah, ini tuh juga menjadi apa ya, langkah preventif karena ada beberapa kasus yang mana ini dinyatakan barang produk dalam negeri seperti itu. Prosesnya dalam negeri, tapi apa yang diproses? Hanya ngecatnya, hanya ngepaknya, padahal seluruh komponen-komponennya segala macam itu dari luar negeri. Jadi di Indonesia hanya tempat singgahnya aja, packingnya aja. Nah ini sudah tertulis bahwa sudah tidak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian untuk penghitungan nilai kemampuan intelektual atau brainware atau insentifnya ini maksimal diberikan ada 20% dengan 4 faktor penentu, yaitu yang pertama ada investasinya yang kurang dari kurun waktu 5 tahun terakhir, kemudian kedua terkait kepemilikan divisi atau bagian yang bergerak di bidang litbang, ketiga adalah memiliki program penelitian dan pengembangan, dan yang keempat adalah implementasi hasil litbang. Jadi di sini ada 4 faktor. Lantas bagaimana jika suatu perusahaan hanya memiliki satu faktor saja? Contoh, hanya punya divisinya saja nih, tapi tidak ada investasinya, belum ada programnya, bahkan belum diimplementasikan. Boleh. Jadi boleh hanya salah satu faktor ini saja. Jadi misalkan punya divisi, oh ya sudah, nanti bobotnya 20% dari 20% yang telah ditentukan. Seperti itu. Bahkan nanti dari setiap faktor ini juga akan mendapatkan gradingnya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi misalkan punya divisi tapi berada di pihak ketiga nih proses divisinya ya sudah 50% dari 20% dan 20% totalnya seperti itu. Jadi memang sangat mempermudah karena nanti perusahaan sangat bisa menyesuaikan. Kalau untuk divisi kan pasti bisa diusahakan, kemudian program masih bisa diusahakan. Nah, mungkin pada bagian investasi ini ya dan implementasi yang memang membutuhkan fokus bahwa penelitian dan pengembangan benar-benar dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian untuk PKDN barang self-declare khusus untuk industri kecil, ini yang sebelumnya diatur pada Permen Perin nomor 46 tahun 2022 menjadi yang sekarang diatur di Permen Perin 35 dan 2025. Apa saja yang beda? Pertama, dari faktor yang dihitungnya. Jika sebelumnya itu yang dihitung apa sih? Ada bahan material, ada tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung, dan biaya pengembangan. Kalau yang sekarang, itu yang dihitung hanya 3. Bahan, tenaga kerja, biaya tidak langsung. Terus di mana nilai pengembangan? Di sini, di bagian insentif. Dulu nilai pengembangan tuh diatur juga di dalam faktor penghitungan. Tapi sekarang dijadikan insentif, mengingat tidak semua perusahaan itu ada
lead banknya. Tidak semua perusahaan butuh lead bank tersebut. Jadi lead bank ini akan menjadi nilai tambah saja atau menjadi insentif. Kemudian untuk BMP dulu 15% ya, kalau sekarang tetap sama 15% dengan penambah insentif adanya lead bank ini. Kemudian untuk penghitungan dilakukan self declare tidak berbayar ini masih bersifat sama. Dan untuk ini pelaku usaha industri kecil yang sebelumnya harus terdaftar di Sinas. Kalau sekarang pelaku usaha industri kecil harus terdaftar dan tervalidasi. Jadi tidak hanya terdaftar di Sinas tapi juga harus tervalidasi oleh Ditjen IKMA, Kementerian Perindustrian sebagai industri kecil. Kalau sudah tervalidasi baru boleh dinyatakan untuk melakukan self declare. Hal ini dilakukan juga dalam bentuk preventif nih Bapak Ibu, karena jangan sampai industri yang tidak melakukan self declare ini bukan industri kecil, tapi industri yang mengaku-ngaku kecil. Jadi ini harus tervalidasi dulu bahwa ini memang benar-benar kecil baru boleh melakukan sertifikasi TKDN secara self declare. Kemudian untuk KBLI-nya, mungkin dulu di permendan sebelumnya hanya KBLI industri tertentu. Kalau sekarang semua KBLI silahkan. Silahkan dari semua KBLI mendaftarkan diri untuk industri kecil melakukan self declare. Asal apa? Tervalidasi. Seperti itu. Jadi untuk KBL ini tidak menjadi constraint, yang menjadi constraint adalah bagaimana industri Bapak Ibu, industri kecilnya ini tervalidasi nih dari Ditjen IKMA kalau benar-benar kecil industrinya. Kemudian dari SLA-nya dulu 5 hari kerja dengan sertifikat berlaku 3 tahun. Untuk sekarang SLA-nya 3 hari kerja dan bersertifikat ini berlaku selama 5 tahun. Kemudian nilai TKDN IK-nya dulu juga dibatasi kan, maksimumnya hanya 40% saja nih. Untuk sekarang nilai TKDN bisa lebih dari 40% atau maksimum 100%. Selanjutnya adalah faktor penentu nilai BMP. Nah, di sini nilai BMP-nya sudah diperluas. Jadi faktor-faktornya itu sudah diperluas kurang lebih ada 15 faktor dengan grading masing-masing. Dengan total nilai BMP ini sebenarnya kalau di total 36%. Akan tetapi nilai maksimal yang boleh nanti digunakan adalah 15% saja. Nah, perluasan dan penambahan total nilai total BMP ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah proses untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usahanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih, bisa menentukan faktor mana sih BMP yang cocok di perusahaannya memang ada yang sesuai. Itu diberikan opsi yang banyak sekali. Bahkan mungkin nilai BMP-nya bisa sampai 25%. Tapi nanti pada hasil akhirnya, pada sertifikatnya nanti hanya boleh maksimal 15%. Kalau misalkan nilai BMP-nya 13%, oh ya sudah, nanti ditulisnya 13. Tapi kalau nilai BMP-nya 30%, ya nanti ditulis juga 15 gitu. Sehingga kelebihannya nanti dari proses ini perusahaan dapat memilih faktor penentu BMP sesuai dengan kebutuhannya sehingga nilai BMP dapat digunakan secara maksimal. Nah, tapi untuk nilai BMP ini akan diberikan batasan. Jadi tidak semua pelaku usaha boleh mendapatkan insentif BMP, yaitu penghitungan nilai BMP tidak dapat dilakukan terhadap satu pelaku usaha yang menghasilkan gabungan barang dan jasa dan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan perusahaan industri atau memproduksi barang atau maklun. Jadi memang maklun ini akan mendapatkan special treatment, jadi lebih ke bagi perusahaan yang memang produksi sendiri akan sangat-sangat diapresiasi dan sangat-sangat diberikan kemudahan. Sehingga ini adalah tujuan kami bagaimana perusahaan itu dapat melakukan banyak investasi, mengoptimalkan investasi untuk membuat pabrik, kemudian memberikan fasilitas itu untuk sendiri gitu. Jadi ini merupakan hal yang kami lakukan untuk dalam bentuk mengapresiasi tadi. Kemudian untuk detail ketentuan dan kriteria penilaian faktor penentu BMP sebagai berikut. Jadi memang ada gradingnya juga, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan masing-masing. Nah, ini ada 15 faktor penentu BMP seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait TKDN jasa industri dan gabungan barang jasa. Di sini TKDN jasa industri itu akan dihitung dengan biaya yang dikeluarkan meliputi biaya tenaga kerja, biaya alat kerja atau fasilitas kerja, dan biaya jasa umum. Nah, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung
perusahaan dan pajak keluaran. Untuk menentukan presentasi jasa industri ini dengan melihat biaya jasa industri dalam negeri dibagi biaya jasa industri total dikalikan 100%. Dalam penentuan komponen dalam negeri jasa industri ini berdasarkan kriteria. 1. Untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. 2. Untuk alat kerja atau fasilitas berdasarkan kepemilikan dan negara asalnya. Kemudian yang ketiga, untuk jasa umum nanti berdasarkan asal negara penyedia jasa umum. Sehingga outputnya nanti dapat berupa sertifikat TKDN jasa industri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, jasa industri ini hanya diperuntukkan untuk KBLI tertentu saja, yaitu ada 71 KBLI jasa industri berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025. Selanjutnya nilai dan gabungan barang dan jasa, yaitu adalah penghitungan nilai dan gabungan barang dan jasa. Ini dilakukan dengan mengakumulasikan hasil perkalian dari nilai dan gabungan barang dengan proporsi nilai perolehannya dan hasil perkalian TKDN jasa dengan proporsi nilai perolehannya. Sehingga nanti persentase TKDN gabungan barang jasa sama dengan KDN barang ditambah KDN jasa. Dalam perhitungan tersebut, hasil akhirnya nanti berupa surat keterangan. Jadi untuk TKDN gabungan barang jasa gabungan barang dan jasa ini bukan berupa sertifikat, tapi berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Selanjutnya adalah dari segi tata kelolanya. Nah, di sini tata kelola yang pertama adalah terkait alur penerbitan sertifikat TKDN. Nanti pelaku usaha akan mengajukan permohonan melalui SINAS. Siapa saja pelaku usaha itu? 1. Perusahaan industri. Kedua, perusahaan jasa industri. Yang ketiga, pelaku usaha yang menghasilkan gabungan barang dan jasa atau pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan perusahaan industri untuk memproduksi barang atau makro. Setelah itu, pelaku usaha nanti akan melakukan self-assessment. Nah, nanti dihitung sendiri coba. Nanti akan melakukan self-assessment, yang mana nanti LVI akan melakukan verifikasi atas hasil self-assessment dari pelaku usaha gitu. Jadi setelah menghitung nanti akan dicek oleh LVI sehingga nanti LVI akan memeriksa kebenaran data dan dokumen melalui review dokumen dan kunjungan ke lokasi produksi. LVI nanti juga melakukan quality control dan menyusun laporan hasil verifikasi yang divalidasi oleh pejabatnya LVI. Setelah itu, baru dari Kementerian Perindustrian akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menerbitkan nomor registrasi secara elektronik. Nanti LVI akan melaporkan hasil verifikasi melalui SINAS. Jadi ketika LVI tidak melaporkan hasil verifikasi melalui SINAS, dapat dikenakan sanksi. Jadi nanti LVI mendapatkan sanksi. Dan jika data yang dilaporkan melalui SINAS, data yang dilaporkan dan melalui SINAS terdaftar dalam BIP. Baru setelahnya sertifikat akan ditandatangani dan diterbitkan secara elektronik oleh pejabat. Barulah nanti sertifikat dan tanda TKDN dapat terbit melalui SINAS. Seperti itu. Untuk tata kelola terkait pembinaan fasilitas, jadi fasilitas sertifikasi ini merupakan amanat PP nomor 29 tahun 2018 pasal 75 ayat 4 huruf B, yang mana bagi syarat pemohon adalah perusahaan dengan kabel industri, untuk industri kecil dan menengah, dan untuk industri antara atau industri hulu. Jadi nanti perusahaan mengajukan permohonan kepada pejabat. Permohonan ini akan dilengkapi dengan informasi jenis produk yang akan dilakukan sertifikasi TKDN dan perizinan perusahaan di bidang industri. Nanti baru ada tim verifikasi yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Baru setelah itu pejabatnya baru menyetujui nih atau menolak. Jika ditolak, perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui jalur berbayar, itu P2P melalui LVI. Tapi jika memenuhi syaratnya nanti langsung nih pejabat akan menugaskan LVI dan akan menerbitkan sertifikat TKDN itu secara mutatis mutandis atau sistemnya nanti sama dengan penerbitan sertifikasi TKDN secara umum seperti itu. Kemudian terkait sertifikat TKDN, ini sebagai contohnya kurang lebih dilihat pada gambar, nanti ada 3 jenis sertifikat, dibedakan warnanya, nanti ada untuk barang, ada jasa industri, dan ada untuk self-declare. Nah, nomor sertifikat berlaku sebagai tanda sah yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, dan sertifikat ini akan diterbitkan dan ditandasahkan secara elektronik oleh pejabat Kemenperin yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
Nah, kemudian tata kelola selanjutnya terkait pelaksanaan pengawasan konsistensi atau surveillance. Jadi surveillance ini juga merupakan agenda yang baru yang diatur dalam Permendag Nomor 35 Tahun 2025. Nanti dalam pelaksanaan surveillance ini ada dua, yaitu terkait terjadwal, yaitu minimal 1 kali selama masa berlaku sertifikat, dan dilakukan sewaktu-waktu jika ada pengaduan atau instruksi langsung dari menteri. Hasil surveillance nanti wajib dilaporkan kepada pejabat, kemudian berisi hasil paksaan dan rekomendasi, baru nanti dievaluasi. Apabila konsisten, maka pejabat memberikan validasi bahwa sertifikat masih berlaku. Tapi jika tidak konsisten, maka LVI akan menyampaikan usulan pencabutan kepada pejabat dan memerintahkan untuk pencabutan sertifikat tersebut sehingga sertifikat dicabut. Kemudian terkait evaluasi, nah evaluasi ini dilakukan terhadap proses sertifikasi, keberatan terhadap penerbitan sertifikasi, kinerja LVI, dan penggunaan produk dalam negeri dan konsistensi penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah. Jadi nanti Pusat P3D ini akan membentuk tim evaluasi. Untuk LVI nanti akan dilihat bagaimana kinerja LVI secara terjadwal 1 kali dalam 1 tahun dan sewaktu-waktu. Kemudian untuk pemilik sertifikat ini akan terkait penggunaan dalam pengadaan sertifikatnya, bisa insidentil atau terjadwal. Kemudian untuk KL BUMN BUMD ini akan dicek penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya. Hasil evaluasi nanti akan dilaporkan untuk bahan pengawasan dan rekomendasi pengawasan. Nah, untuk pengajuan keberatan atas penerbitan sertifikat TKDN, ini dilakukan bagi perusahaan atau masyarakat yang mengajukan keberatan atas ketidakpuasan. Jadi, bisa keberatan atas ketidaksesuaian informasi, atau bisa juga terhadap ketidakpuasan atas nilai TKDN dalam sertifikat. Kalau ketidaksesuaian informasi dalam sertifikat, ini dibatasi kecuali spesifikasi produk ya. Jadi, sesuatu hal yang bersifat krusial dan sangat penting seperti sertifikasi produk, nama, itu memang tidak bisa diubah. Tapi hal-hal yang misalkan dari alamat perusahaan, tipe harusnya jalan Tamrin, terus sebenarnya jalan Tamrim. Nah, itu masih bisa dilakukan keberatan atas informasi yang tercantum pada sertifikat. Sehingga nanti pejabat memerintahkan LVI untuk memperbaiki data informasi, LVI melakukan perbaikan dan melaporkan kepada pejabat sehingga nanti pejabatnya dapat menyampaikan perubahan jika ada kepada Pusdatin. Sehingga nanti di sertifikat elektroniknya dapat diperbarui. Nah, tapi jika ketidakpuasan yang dimaksud adalah dari segi nilai TKDN-nya kok tidak sesuai ya sepertinya. Nah, ini pejabat akan membentuk tim panel keberatan dan melakukan sidang pemeriksaan. Kemudian pejabat melalui tim akan menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan. Nah, jika terindikasi adanya pelanggaran dapat menjadi rekomendasi pemberian sanksi, baru nanti laporkan ke Pusdatin untuk berubah dan sertifikat akan diperbarui jika ada pembaruan. Selanjutnya untuk pengawasan. Nah, pengawasan yang dilakukan ini berdasarkan hasil evaluasi tadi sebelumnya, kemudian aduan masyarakat atau pelaku usaha, laporan kementerian atau lembaga, Pemda atau instruksi dari menteri. Sehingga nanti Inspektur Jenderal atau ini akan membentuk tim pengawasan terhadap LVI, pemilik sertifikat, dan KL atau BUMN BUMD. Nanti LVI dan juga pemilik sertifikat nih, jika ditemukan ada indikasi fraud atau pelanggaran, nanti laporan kepada menteri melalui sekjen berupa rekomendasi. Nanti juga untuk KL, BUMN, BUMD, jika temukan fraud atau pelanggaran juga ada rekomendasi kepada pimpinan KL, BUMN, dan BUMD. Sehingga rekomendasi ini hasil pengawasan dapat berupa rekomendasi pencabutan sertifikat TKDN, rekomendasi pencabutan penunjukan LVI, rekomendasi pengenaan sanksi bagi pejabat pengadaan barang atau jasa kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau rekomendasi lainnya. Kemudian untuk pengenaan sanksi, nah rekomendasi pengenaan sanksi ini oleh menteri yang akan didelegasikan kepada sekretaris jenderal atau kepada LVI ataupun kepada pemilik sertifikat. Untuk LVI nanti akan diberikan sanksi apabila terbukti melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP untuk jangka waktu 3 bulan. Sanksinya dapat berupa apa? Berupa peringatan,
denda, pencabutan penunjukan sebagai LVI. Selanjutnya, sanksi kepada pemilik sertifikat ini diberikan apabila satu membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan yang tidak benar. Jadi dokumennya palsu, tidak sesuai, seperti itu. Kedua, pemenuhan komitmen nilai TKDN dan hasil verifikasi nilai TKDN. Ketiga, memproduksi barang yang tidak sesuai dengan sertifikat TKDN. Kadang ini juga terjadi nih Bapak Ibu. Yang disertifikatkan apa, yang diproduksi apa. Nah, ini yang tidak sesuai, jadi harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan yang keempat adalah memasukkan sertifikat TKDN. Sanksinya nanti dapat berupa peringatan, pencabutan sertifikat, daftar hitam atas pencabutan sertifikat dan dimasukkan ke daftar hitam, tidak bisa mengajukan sertifikat selama 1 tahun, dan terakhir adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi bisa pidana dan lain-lain yang mengacu pada KUHP atau revisi Undang-Undang 3 Nomor 2014. Kemudian ialah tanda TKDN, jadi berdasarkan PP nomor 29 tahun 2018 pasal 71 bahwa perusahaan industri selaku produsen barang mencantumkan besaran nilai TKDN barang yang sudah ditandasahkan pada label produk. Jadi tanda TKDN ini akan berfungsi untuk memudahkan pengguna produk dalam negeri dalam mengidentifikasi produk yang digunakan. Jadi tanpa harus melihat langsung sertifikat TKDN-nya. Kemudian tanda TKDN ini dapat dicantumkan pada label produk termasuk kemasan barang. Kemudian terkait regulasi barang tertentu, jadi sebelumnya terdapat 8 regulasi yang mengatur terkait TKDN, yang kemudian pada Permen nomor 16 2011 dan nomor 46 2022 ini dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan diperbarui melalui Permen 35 tahun 2025. Sementara untuk regulasi yang barang tertentu sektoral ini masih berlaku hanya untuk tata cara hitungnya saja. Jadi pada ketentuan peralihan ini pelaku usaha diberikan fleksibilitas untuk memilih menggunakan tata cara penghitungan TKDN sesuai dengan Permen 35 tahun 2025 atau menggunakan tata cara penghitungan TKDN sektoral lain sesuai peraturan yang berlaku. Seperti itu. Sebagai contoh, tadi misalkan pada barang Alkes kan punya aturan sendiri pada Permen sendiri. Itu nanti pelaku usaha boleh memilih dalam tata cara penghitungannya ingin ke peraturan yang lama, Permen yang mengatur terkait Alkes atau menggunakan Permen 35. Ini diperbolehkan memilih untuk tata hitungnya saja, akan tapi untuk tata kelolanya nanti harus tetap mengikuti pada Permen nomor 35 tahun 25. Nah, demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait Permen 35 tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dengan adanya Permen nomor 35 tahun 2025 ini menjadi salah satu langkah awal untuk kita semua agar dapat memajukan industri yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.